Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan saya di Sambilan Garden. Video kali ini akan kita lihat sejenak perkembangan mentimbun Jepang hidroponik, kawan-kawan. Ini setelah pindah tanam, ini sudah berumur 32 hari, kawan-kawan. Nah, bakal buahnya lumayan banyak ya, kawan-kawan. Seperti ini sebenarnya sudah bisa kita panen, dan ini ada buah kecil. Rata-rata di satu pohon ini ada 3 buah ya, ada 2, 3, ada yang 4 juga, seperti ini kawan-kawan. Nah, ini saya tanam di pipa 2 inci ya kawan-kawan. Mentimunnya ada juga yang di pipa 2,5 in bagian bawahnya, sekalian sebagai output ya, penampung air menuju ke tandon. Nah, catatan saya untuk kawan-kawan, karena ini posisinya di pagar ya, di pagar, jadi saya tanam ada yang di atas, ada yang di tengah, dan ada yang paling bawah. Nah, ini karena pindah tanamnya bersamaan, jadi yang bagian bawah ini batangnya kecil, kawan-kawan. Nah, bandingkan dengan bagian atas, ini batangnya sudah sebesar kelingking saya. Nah, karena ini terhalang sinar matahari saat masa vegetatif ya, masa pertumbuhannya, jadi pertumbuhannya menjadi telat. Teman-temannya sudah pada berbuah, ini belum, baru tumbuh bakal buah seperti ini, bahkan baru belajar berbunga ya. Nah, kayak ini baru ada bakal buah, kawan-kawan. Sama juga dengan yang melon ini ya, kawan-kawan. Bagian bawah ini batangnya kurang bagus, batangnya kecil-kecil. Nah, sementara yang di bagian atas dia pertumbuhannya lebih cepat. Nah, kecuali ini yang 3 pohon ini dia duluan ditanam, posisinya lebih dulu dia kena matahari ya, dan posisi menjadi lebih besar. Nah, dan ini sudah berbuah, kan, buahnya lebih besar. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, kawan-kawan, buahnya sudah mulai retak. Mungkin kalau ini saya angkat 1 kilo lebih ya. Nah, dan ini sebenarnya bersamaan, kawan-kawan, buahnya ini. Jadi dia ini tidak berkembang. Jadi ini saya akan potong buah-buah yang tidak berkembang. Kalau ini pohon yang ini ya, sudah ada buahnya dan sudah berkembang. Dan ini lagi, ini yang berkembang, jadi yang tidak berkembang kita bisa buang ya, kayak ini. Nah, karena dia tidak membengkak gitu. Nah, itu kawan-kawan buahnya. Nah, ini yang kecil-kecil ini buah melon yang belakangan ya, berbeda dengan yang buahnya sudah besar ini. Kawan-kawan bisa lihat di proses tanam hingga panennya. Nanti saya akan kumpulkan videonya buat kawan-kawan. Kalau melon yang baru berbuah ini ya sama umurnya dengan mentimun ya, baru 32 hari setelah pindah tanam. Jadi plus 10 hari, kira-kira 42 hari. Karena menurut master di YouTube
Nah, saya juga banyak belajar di YouTube, itu sekitar 62 sampai 70 hari ya bisa panen. Nah, kalau ini sudah lebih seminggu, berarti sekitar 40 hari plus masa sebelum pindah tanamnya 10 hari, ya bisa 50 harian ya. Nah, seperti ini pertumbuhannya kawan-kawan. Nah, apakah ini ada hama? Ada kawan-kawan, ada kutu, semacam kutu, terus entah binatang apa namanya warna merah yang memakan daunnya, melubangi daunnya. Nah, tapi saya semprot dengan larutan bawang putih ya. Tapi masih ada saja yang, terutama daun-daun yang sudah terhalang matahari diserang biasanya kawan-kawan. Nah, ini daun-daun yang di bawah ini yang terserang, saya juga hilangkan. Di bagian-bagian buah juga saya hilangkan. Jadi bagian batang bawah ini karena tidak terkena sinar matahari, saya pikir juga tidak produktif. Jadi saya hilangkan kawan-kawan. Nah, catatan penting karena ini pipa 2 inci, ini semakin ke sini semakin besar pertumbuhannya, nutrisi akar melon ini semakin padat di dalamnya kawan-kawan. Nah, seperti itu. Jadi nutrisi ini semakin tergenang di sini. Nah, jadi kadang-kadang dia penuh, jadi harus diatur debit airnya ya, karena ini juga sudah dingin karena terhalang oleh daun ini. Jadi walaupun debit airnya tidak terlalu kencang, jadi tidak panas ya. Nah, untuk mengakali supaya tidak meluber, karena ini beberapa kali meluber kan. Ini bekasnya, terisinya meluber ya. Nah, kalau yang di 2,5 in masih aman karena masih separuh akarnya, masih bisa terlewati airnya. Nah, itu kemudian di masa ini sekarang buahnya sudah mulai membesar dan daunnya juga lumayan banyak kan. Dengan tandon yang kecil sekitar 50 liter ya. Nah, itu saya harus ngisi tiap hari, jadi harus nambah terus karena cepat sekali nyedot nutrisi kawan-kawan. Nah, itu catatan dari saya. Jadi kalau kawan-kawan ingin menanam melon atau mentimun seperti ini, perhatikan kapasitas tandonnya, terus pipanya. Nah, kalau pipa ini menurut saya masih bisa ya, cuman harus debit airnya diatur sehingga tidak meluber, atau mungkin dibuat NFT sehingga tidak terlalu menggenang, karena ini posisinya datar karena DFT, dia menggenang. Kemudian kalau debit airnya terlalu besar dia meluber kan, itu kelemahannya. Nah, jadi kalau kawan-kawan fokus ke melon, mungkin perlu memperhatikan besar pipanya. Kalau saya lihat di YouTube itu malah pakai ember ya, masing-masing ininya, netpotnya, satu netpot 1 ember, itu lebih keren, mungkin akarnya bisa leluasa kawan-kawan. Oke, saya kira itu informasi pagi ini. Semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan yang belum saya sampaikan, kawan-kawan bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Semoga saya bisa menyampaikan atas pengalaman saya
baru 2 kali ini menanam melon dan 3 kali menanam mentimun Jepang secara hidroponik sederhana menggunakan pipa 2 in dan 2,5 in yang nempel di dinding seperti ini. Dengan memanfaatkan dinding pagar, kita masih bisa bercocok tanam di lahan yang sempit. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan share, subscribe yang belum subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.